Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana saya masih diberi kesempatan untuk menjelaskan kasus yang terjadi pada laporan keuangan. Adapun tugas ini diberi pada tugas akhir dengan mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ainun Ariza SPD MSc. Adapun kasus kecurangan yang pada laporan keuangan yang saya angkat yaitu tentang fraud Pentagon teori dalam financial statement fraud pada perusahaan terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2014-2017. Perkenalkan, nama saya Safrida Pratiwi dengan NIM 1057311114320 dari kelas FA20C. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan kasus kecurangan pada perusahaan tersebut. Langsung saja yaitu menjelaskan yaitu standar akuntansi keuangan atau SAK mendefinisikan laporan keuangan merupakan bagian dari proses keseluruhan pelaporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan perubahan retrospektif. Laporan keuangan adalah bentuk hasil dari proses akuntansi yang memuat informasi historis. Laporan keuangan yang lengkap dinyatakan dalam PSAK 01 memiliki beberapa bagian dari suatu laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode, yang kedua laporan laba rugi komprehensif selama periode, yang ketiga laporan perubahan ekuitas selama periode, yang keempat laporan arus kas selama periode, yang kelima catatan atas laporan keuangan berisi informasi ringkasan, kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Yang keenam, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan dan mereklasifikasikan pos-pos dan dalam laporan keuangannya. Selanjutnya yaitu laporan keuangan merupakan gambaran kinerja perusahaan yang menginformasikan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang digunakan untuk manajemen perusahaan dan investor dalam proses pengambilan keputusan investasi. Standar akuntansi keuangan atau SAK mendefinisikan laporan keuangan merupakan bagian dari proses keseluruhan pelaporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan perubahan retrospektif. Laporan keuangan adalah bentuk hasil dari proses akuntansi yang memuat informasi yang historis. Selanjutnya, laporan keuangan yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan dan investor sehingga oleh perusahaan terbuka TBK dalam penyajian dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia atau BI. Bursa Efek Indonesia atau BI membagi laporan keuangan tersebut menjadi beberapa indeks saham. Salah satunya adalah Indeks Saham Syariah Indonesia atau yang biasa disingkat dengan ISSI, yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. ISSI merupakan indikator dari kinerja saham syariah Indonesia. Konstitusi ISSI adalah seluruh saham syariah
yang tercatat di BI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK. Artinya BI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI. Selanjutnya, konstitusi ISSI diseleksi ulang sebanyak 2 kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review DES. Oleh sebab itu, setiap periode seleksi selalu ada saham syariah yang keluar atau masuk menjadi konstitusi ISSI. Adapun daftar saham-saham konstitusi indeks ISSI, salah satunya adalah Jakarta Islamic Index, yang merupakan indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstitusi Jakarta Islamic Index hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di BI. Saham seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstitusi Jakarta Islamic Index dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review DES dan OJK. Selanjutnya, adapun kecurangan pelaporan keuangan merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan untuk mengecoh dan menyesatkan para penggunaan laporan keuangan, terutama investor dan kreditor, dengan menyajikan dan merekayasa nilai material dari laporan keuangan. Perusahaan menginginkan nilai saham tetap diminati oleh investor, sehingga motivasi untuk melakukan manipulasi keuntungan. Selanjutnya yaitu PwC gagal dalam melakukan pendeteksian fraud akuntansi tersebut dan justru fraud dideteksi oleh pelaporan pengaduan dan diproses akuntansi forensik oleh KPMG. Modus yang dilakukan yaitu dengan melakukan inflasi atau peningkatan atas laba perusahaan dengan membesarkan penghasilan perusahaan dengan perpanjangan kontrak dan invoice secara fiktif dengan vendor dan selama beberapa tahun dengan metode tidak wajar melalui kerjasama koruptif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan. Fraud tersebut berdampak pada British Telecom harus menurunkan GPB 530 juta dan memotong proyeksi arus kas selama tahun ini sebesar GPB 500 juta untuk membayar utang-utang yang disembunyikan atau tidak dilaporkan, sehingga British Telecom rugi membayar pajak penghasilan atas laba yang sebenarnya tak ada. Kasus fraud di Indonesia adalah Garuda Indonesia, yang berdampak pada pengenaan sanksi oleh Kementerian Keuangan kepada akuntan publik. Kasner Sirumapea, Kantor Akuntan Publik, Tanumbarata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekap, Laporan Keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018 membukukan laba bersih sebesar Rp898.500 atau setara dengan 11,33. Asumsi kurs yaitu 14 per dolar Amerika Serikat. Angka ini melonjak tajam dibandingkan 2017 yang menderita rugi sebanyak 216,5 juta, sehingga menimbulkan polemik dengan asumsi bahwa laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Selanjutnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero
teknologi terkait pemasangan Wi-Fi yang belum dibayarkan, sehingga Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Auditor mendapatkan sanksi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan pembukuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran direksi dan komisaris dari Garuda Indonesia, dan masing-masing direksi harus membayar denda 100 juta. Garuda Indonesia mendapatkan sanksi lain juga dari BI, yaitu memberikan sanksi sebesar 250 juta kepada maskapai tersebut. Selanjutnya yaitu mendefinisikan tentang beberapa fraud. Secara umum, fraud bisa dijelaskan sebagai istilah dan mencakup semua tindakan yang merupakan konsep kecerdasan manusia melalui individu untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan dari orang lain dengan penyajian yang salah. Tidak ada aturan yang paten untuk mendasari definisi fraud karena unsur di dalamnya adalah suatu penipuan kelicikan dan upaya di mana pihak lain dicurangi. Mendefinisikan fraud adalah suatu bentuk perbuatan yang disengaja guna mengambil keuntungan dengan menyalahgunakan posisi atau hak milik atau mencuri aset atau sumber daya dalam organisasi. Statement of Auditing Standard nomor 99 mendefinisikan bahwa fraud merupakan suatu perbuatan yang disengaja dengan tujuan untuk menciptakan salah saji material pada laporan keuangan subjek audit. Faktor-faktor risiko keuangan mengalami perkembangan dari teori crazy ke teori fraud. Strangely Crazy Theory mengalami pengembangan teori oleh Wolfram dan Hermansen dengan menambahkan satu faktor capability yang berpengaruh signifikan terhadap fraud dan menjadi teori baru, yaitu fraud diamond elemen. Fraud diamond adalah posture, opportunity, rationality, dan capability. Fraud diamond teori dikembangkan lagi oleh Crow menjadi Crow's Fraud Pentagon Model. Kecurangan terjadi pada adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Agensi teori merupakan suatu hubungan antara prinsipal atau pemegang saham dengan agen atau manajemen. Dalam teori ini, yang dimaksudkan prinsipal adalah investor, sedangkan agen adalah manajemen perusahaan atau manajer, staf, dan karyawan. Teori keagenan merupakan suatu acuan bisnis dan merupakan sebagian landasan dasar dalam perusahaan. Teori tersebut memberikan gambaran tentang adanya kolerasi atau hubungan stakeholder atau pemegang saham, atau biasa disebut dengan keuangan atau SKK. Mendefinisikan laporan keuangan merupakan bagian dari proses keseluruhan pelaporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan perubahan retrospektif. Laporan keuangan adalah bentuk hasil dari proses akuntansi yang memuat informasi historis. Laporan keuangan yang lengkap dinyatakan dalam PSAK 01 memiliki beberapa bagian dari suatu laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode, yang kedua laporan laba rugi komprehensif selama periode, yang ketiga laporan perubahan ekuitas selama periode,
Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan berisi informasi ringkasan, kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Yang keenam, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan dan mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya. Selanjutnya yaitu laporan keuangan merupakan gambaran kinerja perusahaan yang menginformasikan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang digunakan untuk manajemen perusahaan dan investor dalam proses pengambilan keputusan investasi. Standar akuntansi keuangan atau SAK mendefinisikan laporan keuangan merupakan bagian dari proses keseluruhan pelaporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan perubahan retrospektif. Laporan keuangan adalah bentuk hasil dari proses akuntansi yang memuat informasi yang historis. Laporan keuangan yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan dan investor sehingga oleh perusahaan terbuka TBK dalam penyajian dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia atau BI. Bursa Efek Indonesia atau BI membagi laporan keuangan tersebut menjadi beberapa indeks saham. Salah satunya adalah Indeks Saham Syariah Indonesia atau yang biasa disingkat dengan ISSI, yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. ISSI merupakan indikator dari kinerja saham syariah Indonesia. Konstitusi ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BI dan masuk ke dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK. Artinya BI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI. Selanjutnya, konstitusi ISSI diseleksi ulang sebanyak 2 kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review DES. Oleh sebab itu, setiap periode seleksi selalu ada saham syariah yang keluar atau masuk menjadi konstitusi ISSI. Adapun daftar saham-saham konstitusi indeks ISSI, salah satunya adalah Jakarta Islamic Index, yang merupakan indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstitusi Jakarta Islamic Index hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di BI. Saham seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstitusi Jakarta Islamic Index dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review DES dan OJK. Selanjutnya, adapun kecurangan pelaporan keuangan merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan untuk mengecoh dan menyesatkan para penggunaan laporan keuangan, terutama investor dan kreditor, dengan menyajikan dan merekayasa nilai material dari laporan keuangan. Perusahaan menginginkan nilai saham tetap diminati oleh investor, sehingga motivasi untuk melakukan manipulasi keuntungan. Selanjutnya yaitu PwC gagal dalam melakukan pendeteksian fraud akuntansi tersebut dan justru fraud dideteksi oleh pelaporan pengaduan.
dan diproses akuntansi forensik oleh KPMG. Modus yang dilakukan yaitu dengan melakukan inflasi atau peningkatan atas laba perusahaan dengan membesarkan penghasilan perusahaan dengan perpanjangan kontrak dan invoice secara fiktif dengan vendor dan selama beberapa tahun dengan metode tidak wajar melalui kerjasama koruptif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan. Fraud tersebut berdampak pada British Telecom harus menurunkan GPB 530 juta dan memotong proyeksi arus kas selama tahun ini sebesar GPB 500 juta untuk membayar utang-utang yang disembunyikan atau tidak dilaporkan. Sehingga British Telecom rugi membayar pajak penghasilan atas laba yang sebenarnya tak ada. Kasus fraud di Indonesia adalah Garuda Indonesia yang berdampak pada pengenaan sanksi oleh Kementerian Keuangan kepada akuntan publik. Kasner Sirumapea, Kantor Akuntan Publik, Tanumbarata, Sutanto Fahmi, Bambang, dan Rekat, Laporan Keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018 membukukan laba bersih sebesar 800-nya. Laporan keuangan yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan dan investor sehingga oleh perusahaan terbuka TBK dalam penyajian dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia atau BI. Bursa Efek Indonesia atau BI membagi laporan keuangan tersebut menjadi beberapa indeks saham. Salah satunya adalah Indeks Saham Syariah Indonesia atau yang biasa disingkat dengan ISSI yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. ISSI merupakan indikator dari kinerja saham syariah Indonesia. Konstitusi ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BI dan masuk ke dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK. Artinya BI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI. Selanjutnya, konstitusi ISSI diseleksi ulang sebanyak 2 kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review DES. Oleh sebab itu, setiap periode seleksi selalu ada saham syariah yang keluar atau masuk menjadi konstitusi ISSI. Adapun daftar saham-saham konstitusi indeks ISSI, salah satunya adalah Jakarta Islamic Index, yang merupakan indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstitusi Jakarta Islamic Index hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di BI. Saham seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstitusi Jakarta Islamic Index dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review DES dan OJK. Selanjutnya, adapun kecurangan pelaporan keuangan merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan untuk mengecoh dan menyesatkan para penggunaan laporan keuangan, terutama investor dan kreditor, dengan menyajikan dan merekayasa nilai material dari laporan keuangan. Perusahaan menginginkan nilai saham tetap diminati oleh investor, sehingga motivasi untuk melakukan manipulasi keuntungan.
Selanjutnya yaitu PwC gagal dalam melakukan pendeteksian fraud akuntansi tersebut dan justru fraud dideteksi oleh pelaporan pengaduan dan diproses akuntansi forensik oleh KPMG. Modus yang dilakukan yaitu dengan melakukan inflasi atau peningkatan atas laba perusahaan dengan membesarkan penghasilan perusahaan dengan perpanjangan kontrak dan invoice secara fiktif dengan vendor dan selama beberapa tahun dengan metode tidak wajar melalui kerjasama koruptif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan. Fraud tersebut berdampak pada British Telecom harus menurunkan GPB 530 juta dan memotong proyeksi arus kas selama tahun ini sebesar GPB 500 juta untuk membayar utang-utang yang disembunyikan atau tidak dilaporkan. Sehingga British Telecom rugi membayar pajak penghasilan atas laba yang sebenarnya tak ada. Kasus fraud di Indonesia adalah Garuda Indonesia yang berdampak pada pengenaan sanksi oleh Kementerian Keuangan kepada akuntan publik. Kasner Sirumapea, Kantor Akuntan Publik, Tanumbarata, Sutanto Fahmi, Bambang, dan Rekat, laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018 membukukan laba bersih sebesar Rp898.500 atau setara dengan 11,33 asumsi kurs yaitu 14 per dolar Amerika Serikat. Angka ini melonjak tajam dibandingkan 2017 yang menderita rugi sebanyak 216,5 juta, sehingga menimbulkan polemik dengan asumsi bahwa laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Selanjutnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi terkait pemasangan Wi-Fi yang belum dibayarkan, sehingga Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Auditor mendapatkan sanksi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan pembukuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran direksi dan komisaris dari Garuda Indonesia dan masing-masing direksi harus membayar denda 100 juta. Garuda Indonesia mendapatkan sanksi lain juga dari BI, yaitu memberikan sanksi sebesar 250 juta kepada maskapai tersebut. Adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Agensi teori merupakan suatu hubungan antara prinsipal atau pemegang saham dengan agen atau manajemen. Dalam teori ini, yang dimaksudkan prinsipal adalah investor, sedangkan agen adalah manajemen perusahaan atau manajer, staf, dan karyawan. Teori keagenan merupakan suatu acuan bisnis dan merupakan sebagian landasan dasar dalam perusahaan. Teori tersebut memberikan gambaran tentang adanya kolerasi atau hubungan stakeholder atau pemegang saham, atau biasa disebut dengan prinsipal dengan agen manajemen pada perjanjian kerjasama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kasus tersebut. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.